Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah, NIM 22410102009 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum Sistem Basis Data tentang modul agregat. Untuk poin yang pertama yaitu count, tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Jadi di sini Janet Leveling ini adalah ada di tabel employee, sedangkan kita juga membutuhkan tabel customer. Kita bisa select count distinct C customer ID from customer C join orders on C customer ID sama dengan customer ID. Baru kita joinkan lagi dengan tabel employees on O employee ID sama dengan employee ID, di mana where first name-nya ini sama dengan Janet dan last name-nya ini sama dengan Leverling. Mengapa ini terdapat fungsi distinct? Dikarenakan fungsi distinct ini berfungsi untuk jika ada satu customer yang dilayani oleh Janet Leverling itu berkali-kali, cukup dihitung menjadi satu customer saja. Kita coba run. Dan outputnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya itu tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jermani atau France. Untuk Federal Shipping ini terdapat di kolom shippers, maksud saya di tabel shippers, dan sedangkan Jerman atau France ini terdapat di ship country di tabel orders. Jadi kita akan menjoin tabel orders dengan tabel shippers dengan select count from orders O join shippers S on O ship via sama dengan S shipper ID where S company name sama dengan Federal Shipping and O ship country sama dengan Germany or O ship country sama dengan France. Kita coba run. Dan outputnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah poin B, yaitu min dan max. Tampilkan selisih harga barang termahal dan harga barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Jadi kita Exotic Liquids ini kan ada di tabel suppliers, dan untuk unit price ini terdapat di tabel produk. Jadi kita akan menjoinkan tabel produk dengan tabel suppliers dengan select max p.unit price min p.unit price as selisih from products P join suppliers S on P.supplier ID sama dengan S.supplier ID where S.company name sama dengan Exotic Liquids. Kita coba run. Maka outputnya sama dengan 9. Yang selanjutnya adalah tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Sama seperti tadi, hanya karena Speedy Express ini terdapat di tabel shippers dan kita yang diminta adalah rata-rata. Jadi unit price ini dibagi menjadi dua dengan select max p.unit price plus min p.unit price dibagi 2 dan dialaskan menjadi harga rata-rata from products P join order details OD on P.product ID sama dengan OD.product ID. Kita joinkan lagi dengan orders O on OD order ID sama dengan O.order ID, dan terakhir kita joinkan dengan tabel shippers S on O.ship via sama dengan S.shipper ID, di mana S.company name-nya sama dengan Speedy Express. Kita coba run. Maka harga rata-ratanya adalah 2. Selanjutnya adalah poin C, yaitu sum dan AVJ. Untuk sum sendiri berfungsi sebagai jumlah atau total dari keseluruhan nilai, dan AVJ ini untuk menghitung rata-rata. Tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly's Homestead. Jadi rata-rata harga barang ini terdapat di tabel products
dengan kolom unit price. Beverage ini terdapat di tabel kategori dan Grandma Kelly Homestead ini terdapat di tabel suppliers. Dan kita akan menjoinkan tabel suppliers dengan produk dan akan dijoinkan lagi dengan tabel kategoris. Di sini kita akan select AVJ unit price from suppliers as join products P on s.supplier ID sama dengan p.supplier ID, join kategori CT on p.kategori ID sama dengan CT kategori ID, di mana where CT kategori name sama dengan beverage dan and s.company name sama dengan Grandma Kelly's Homestead. Kita coba run. Di sini AVJ-nya akan nol, di mana database-nya ini memang tidak ada kategori barang beverage yang dibeli oleh Grandma Kelly's Homestead. Selanjutnya adalah tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman ke Brazil. Jadi di sini kita akan select AVJ, extract date from except date order date from customer C, join orders on on c.customer ID sama dengan o.customer ID, where c.country sama dengan Brazil. Nah, di sini AVJ-nya bernilai 5,75. Selanjutnya, tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Jadi rata-rata ini terdapat di tabel products dengan kolom unit price, dan standar deviasi harga ini kita menggunakan query stddev, serta barang bertipe condiments ini merupakan ada di tabel kategori. Jadi kita akan select AVJ unit price, stddev.pop unit price from products P, join kategoris CT on P.category ID sama dengan CT kategori ID, di mana where kategori name-nya condiments. Kita akan run. Nah, di sini AVJ-nya bernilai 21,891 sekian dan STDDV POP-nya bernilai 9,646 sekian. Baik, yang selanjutnya adalah poin D, yaitu select into. Buatlah query untuk masukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee Yuka ke tabel order Yuka. Di sini kita select alias dari tabel order Yuka, yaitu select into order Yuka from orders O join employees A on O.employee ID sama dengan A.employee ID, where A country sama dengan Yuka. Kita coba run. Nah, di sini akan muncul error. Kenapa error? Karena sebelumnya saya sudah membuat query ini, jadi kita langsung tampilkan dari tabel order Yuka-nya saja. Jadi select from order Yuka. Di sini kita bisa lihat output dari query ini adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Untuk langkah pertama, kita select into employee USA from employees where country sama dengan USA. Untuk langkah kedua, kita menjoin tabel orders dengan tabel employees, di mana select O ini adalah alias dari tabel orders into order USA from orders O join employees A on A.employee ID sama dengan O.employee ID where A.country sama dengan USA. Untuk langkah ketiga, kita menambahkan primary key pada tabel employee USA, yaitu dengan alter tabel employee USA add constraint pk employee USA primary key employee ID. Dan selanjutnya langkah keempat,
Yaitu untuk langkah keempat, yaitu kita menambahkan foreign key pada tabel order USA dengan menghubungkan primary key pada employee USA dengan alter tabel order USA add constraint FK employee USA foreign key employee ID reference employee USA employee ID. Lalu kita menampilkan kolom-kolom dari tabel order USA dengan select from order USA. Kita coba run. Nah, akan muncul seperti ini outputnya. Kita juga bisa mengecek Nah, jadi di sini employee ID sudah reference dengan employee USA. Ini berarti kita berhasil menambahkan foreign key-nya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan terkait modul agregat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.